Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunan, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." sebab katanya, Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 16. Tuhan Yesus memberkati. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Allah untuk ketiga kalinya. Kendati semua yang telah dilakukan Allah bagi mereka, mereka begitu cepat hilang kepercayaan kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan orang di dalam perjanjian baru, di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka
sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Yaitu di mana pada saat muncul persoalan-persoalan yang serius, daripada menuduh Allah tidak setia, lebih baik kita menyerahkan diri kepadanya dan dengan rendah hati mohon pertolongan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, serta percaya bahwa Dia akan bertindak bagi kita. Allah begitu sabar kepada bangsa Israel. Walau Musa bisa bosan dan merasa dibebani dengan sungut-sungut umat Israel, tetapi Allah tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya. Ia memberikan dengan limpah apa yang mereka butuhkan, yaitu manna di pagi hari, daging di sore hari. Manna menjadi makanan khusus yang secara ajaib dikirim dari Allah untuk memberi makan umat itu setelah keluar dari Mesir. Tetapi ada peraturan yang perlu mereka taati dari Tuhan. Yang pertama, bangun pagi-pagi dan memungut manna untuk makanan mereka setiap hari. Yang kedua, tidak rakus melainkan mengambil secukupnya sesuai kebutuhan masing-masing keluarga. Umat itu memperoleh berbagai petunjuk yang tepat mengenai roti dari surga, agar menguji kesediaan mereka untuk percaya dan taat kepada Allah. Dengan cara yang sama, Allah kadangkala mengatur keadaan-keadaan dalam kehidupan kita untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepadanya. Allah memerintahkan mereka untuk mengambil cukup untuk setiap hari. Ini mengajarkan kita supaya umat itu bergantung sepenuhnya kepada anugerahnya setiap hari. Beristirahatlah pada hari yang ketujuh. Allah ingin supaya umatnya beristirahat, sebagaimana halnya Ia beristirahat pada hari penciptaan yang ketujuh. Di dalam ayat 27-37 dikatakan, di dalam ayat 27 demikian. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Di dalam ayat 29-30 dikatakan, perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Pesan dari pasal ke-16 ini adalah, janganlah bersungut-sungut, melainkan naikkanlah syukur dengan sepenuh hati. Taati petunjuk firman-Nya, agar kita dapat menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.